Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil telaah artikel terkait masalah penugasan beserta penyelesaiannya yang menggunakan metode Hungarian. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana diantaranya ada saya sendiri, yaitu Rani Ramadhani, kemudian Novida Ayu Komalsari, Sheila Dimiati, dan Desika Romansi Angelina Sendirian. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Dalam artikel yang telah kami pelajari, yaitu artikel oleh Dwi Haryani dengan judul Optimasi Penugasan Menggunakan Metode Hungarian pada CV LNG Express Malang, yang mana pada CV LNG Express ini masalah penugasan yang dialami adalah bagaimana menempatkan karyawan pengantaran barang pada tempat tujuan sehingga mendapatkan hasil optimal. Jumlah karyawan yang ditugaskan untuk mengantarkan barang sebanyak 6 orang, serta lokasi tujuan sebanyak 6 tempat. Kemudian masing-masing karyawan mempunyai waktu untuk mengantarkan barang berbeda-beda sehingga membutuhkan perhitungan untuk menugaskan karyawan tersebut. Nah, masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Hungarian. Data yang digunakan adalah waktu perjalanan masing-masing karyawan dalam mengantarkan barang dari kantor CV LNG Express yang berada di pusat kota Malang. Nah, hari efektif kerja yang ditetapkan CV LNG Express adalah Senin sampai Sabtu dengan asumsi bahwa setiap karyawan menggunakan mobil box dengan ukuran dan cc yang sama sebagai alat transportasi dan kondisi lalu lintas yang sama pula. Lalu perhitungannya adalah meminimumkan total waktu optimal dalam mengantarkan barang sehingga karyawan dapat bekerja secara efektif dan juga efisien. Nah, untuk permasalahan ini dapat kita sajikan dalam bentuk sebuah tabel yang mana pada tabel tersebut menunjukkan data waktu dalam satuan menit yang masing-masing karyawannya dalam mengantarkan barang. Adapun tabelnya dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut kita lihat hasil waktu masing-masing karyawan dalam mengantarkan barang dengan melihat waktu minimumnya sebelum kita menyelesaikan dengan menggunakan metode Hungarian. Hasil minimal masing-masing karyawan dalam mengantarkan barang tersebut kemudian kita sajikan kembali dalam bentuk tabel. Nah, adapun tabel hasil perhitungan waktu sebelum menggunakan metode Hungarian ini dapat teman-teman lihat sebagai berikut. Nah, yang dimana dari tabel tersebut kita dapatkan total waktu optimalnya yaitu sebesar 119 menit. Nah, setelah itu barulah kita bisa memulai langkah pertama dalam menyelesaikan masalah penugasan yang terjadi pada CV LNG Express tersebut. Baik, saya Desika. Saya akan melanjutkan pembahasan dari materi selanjutnya, yaitu dimana saya akan menjelaskan terkait di tabel titik 3, yaitu langkah penyelesaian. Nah, dimana di sini belum menggunakan perhitungan minimum, dimana setiap pengantarannya itu Agus ke daerah Sawo Jajar masih dalam waktu 19 menit, ke Dinoyo 21 menit, ke Gadang 16 menit, ke Tidar 25 menit, dan ke Karangpoloso 25, serta ke Singosari masih 15 menit. Selanjutnya ada Yoyong ke tujuan Sawo Jajar masih 20 menit, ke Dinoyo 18 menit, ke Gadang 17 menit, ke Tidar 21 menit, ke Karangpoloso 22 menit, dan ke Singosari 22 menit. Selanjutnya masih ada Bayu dengan tujuan Sawo Jajar 26 menit, ke Dinoyo 20 menit, ke Gadang 25 menit, ke Tidar 22 menit, ke Karangpoloso 21 menit, dan ke Singosari masih 25 menit. Dan setelahnya ada Rudi dengan tujuan Sawo Jajar 23 menit dan Dinoyo 26 menit, ke Gadang 19 menit,
ke Tidar 19 menit, ke Karangploso 26 menit, dan ke Singosari 21 menit. Selanjutnya ada Wanto dengan tujuan Sawojajar masih 21 menit, Dinoyo masih 24 menit, Gadang 20 menit, ke Tidar 22 menit, ke Karangploso 20 menit, dan ke Singosari 27 menit. Dan yang terakhir ada Sunar dengan tujuan ke Sawojajar masih 14 menit, ke Dinoyo 22 menit, ke Gadang 21 menit, ke Tidar 20 menit, ke Karangploso 24 menit, dan yang terakhir ke Singosari 19 menit. Maka permasalahan itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan metode Hungaria, di mana data yang digunakan itu adalah waktu perjalanan masing-masing setiap karyawan dalam mengantarkan barang dari kantor menuju kota masing-masing. Nah, jika perhitungannya sudah kita minimumkan dengan total waktu optimal dalam pengantaran barang, jadi karyawannya itu dapat bekerja secara efektif dan efisien setelah kita menggunakan metode Hungarian. Nah, setelah kita menggunakan metode Hungarian dan menghitung hasil minimumnya, maka hasilnya untuk hasil penyelesaiannya, yang pertama ada Agus dalam tujuan Sawojajar 5 menit, Dinoyo 3 menit, Tidar 6 menit, Karangploso 5 menit. Selanjutnya ada Yoyong ke Sawojajar 6 menit, ke Gadang 1 menit, ke Tidar 2 menit, ke Karangploso 2 menit, dan ke Singosari 7 menit. Selanjutnya ada Bayu dalam Sawojajar 12 menit, ke Dinoyo 2 menit, ke Gadang 9 menit, ke Tidar 3 menit, ke Karangploso 1 menit, dan Singosari 8 menit. Selanjutnya ada Rudi ke Sawojajar 9 menit, ke Dinoyo 8 menit, ke Gadang 3 menit, ke Karangploso 6 menit, dan ke Singosari 6 menit. Selanjutnya ada Wanto dalam Sawojajar tujuannya 7 menit, Dinoyo 6 menit, Gadang 4 menit, Tidar 3 menit, dan Singosari 12 menit. Selanjutnya ada Sunar dalam tujuan Dinoyo 4 menit, Gadang 5 menit, Tidar 1 menit, Karangploso 4 menit, dan Singosari 4 menit. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sela Diniati. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Desika. Nah, pada tabel sebelumnya, langsung saja kita lanjutkan, yaitu kita lihat satu-satu kolom yang ada pada tabel tersebut, yang mana kolom yang belum memiliki nilai 0. Nah, kalau kita lihat di kolom pertama, yaitu Agus, di sana telah ada nilai 0, yaitu pada tujuan Gadang dan Singosari. Di kolom Yoyong kita dapatkan nilai 0 itu pada tujuan Dinoyo, dan di kolom Bayu belum memiliki nilai 0. Sedangkan di kolom Rudi memiliki nilai 0 di tujuan Tidar, di kolom Wanto memiliki nilai 0 di tujuan Karangploso, dan di kolom Sunar memiliki nilai 0 di tujuan Sawojajar. Nah, di kolom yang belum memiliki nilai 0 tadi, yaitu kolom Bayu, maka kita harus mengurangkan nilai yang paling kecil atau nilai minimasi menjadi 0. Nah, dari kolom Bayu tadi itu kita dapatkan nilai paling kecil atau nilai paling minim itu di tujuan Karangploso, yaitu dengan nilai 1. Maka pada kolom Bayu itu kita kurangi setiap barisnya, itu kita kurangi 1. Yang awalnya 12 kita kurang 1 menjadi 11, 2 dikurang 1 jadi 1, 9 dikurang 1 menjadi 8, 3 dikurang 1 menjadi 2, 1 dikurang 1 0, dan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kita dapatin hasil pada tabel 5. Dapat dilihat nilai 1 tadi sudah berubah jadi 0, sehingga setiap kolom ini telah memiliki nilai 0. Lalu kita bisa coret atau garis vertikal atau horizontal nilai kolom-kolom atau baris-baris yang memiliki nilai 0. Bisa kita lihat dapat ditarik garis pada kolom Agus, kolom Sunar, baris Dinoyo, baris Tidar, dan baris Karangploso. Nah, nilai-nilai yang tidak terkena garis itu kan ada 6, 11, 9, 7, dan lain-lain. Nah, dari nilai-nilai yang tidak terkena garis ini,
kita cari nilai minimnya, yaitu kalau kita lihat dari tabel ini yang tidak terkena nilai yang tidak terkena garis itu paling minim ada di kolom yoyong dengan tujuan gadang, yaitu nilainya adalah 1. Nah, setelah itu nilai 1 tadi ini kita kurangi lagi dengan nilainya sendiri, yaitu 1, sehingga nilai yang tidak terkena garis tadi dikurangi 1, nilai yang terkena garis tetap, dan nilai yang terkena garis potong seperti 3, 6, 5, 4, 1 dan 1 ini ditambahi 1 pula, sehingga kita dapatkan pula hasil pada baris pertama tadi, yaitu Agus. Kita dapatin karena 5 ini tadi terkena garis, jadi kita tetap tulis 5. 6 tadi dikurang 1 menjadi 5, 11 dikurang 1 10, 9 dikurang 1 8, 7 dikurang 1 6, dan karena 0 ini terkena garis, jadi kita tetap tuliskan 0. Lalu sama seperti hal yang kita lakukan hal yang sama untuk baris-baris atau kolom-kolom selanjutnya, kecuali pada nilai yang terkena garis potong, seperti pada kolom Agus dengan tujuan Dinoyo ini kan 3. Nah, 3 ini kan terkena garis potong. Itu berarti kita tambahin dengan nilai 1 sehingga menjadi 4. Nah, setelah kita dapatin hasilnya pada tabel 6, dapat dilihat ini adalah hasil dari pengurangan nilai yang tidak terkena garis itu dikurangi 1, nilai yang terkena garis tetap, dan nilai yang terkena garis potong ditambahi 1. Inilah hasilnya. Lalu sama seperti tadi, kita tetap menggaris atau mencoret secara vertikal atau horizontal baris atau kolom yang memiliki nilai 0. Nah, di sini kita dapati kolom Agus, kolom Yoyong, dan baris dengan tujuan Sawo Jajar, Tidar, dan Karangploso. Nah, seperti hal yang tadi, kita juga mencari nilai minimum dari nilai-nilai yang tidak terkena garis. Nah, dapat kita lihat dari nilai-nilai yang tidak terkena garis itu nilai minimumnya adalah 1. Maka nanti nilai seperti halnya yang tadi, yang nilai-nilai yang tidak terkena garis ini akan dikurangi 1. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh teman saya, Nofrida Ayu Komalasari. Nah, baiklah, saya Nofrida Ayu Komalasari. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Jadi kalau kita lihat pada tabel 8 di hasil perhitungan langkah 4, nah di sini ada tabel dan kolom baris dan kolom yang digaris. Nah, jumlah garis ini sudah sama dengan jumlah baris dan kolom pada tabel. Artinya tabel 8 ini sudah optimum, jadi tidak perlu dilakukan revisi lagi. Nah, di sini pada tabel selanjutnya dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi garisnya atau garisnya sudah dihilangkan. Maka hasil akhir dari perhitungan ini, karyawan Agus itu mempunyai tujuan lokasi Singosari dengan waktu alokasi 15 menit. Lalu Yoyong lokasi tujuannya adalah Gadang dengan alokasi waktu 17 menit. Bayu tujuannya ada di Dinoyo dengan alokasi waktu 20 menit. Lalu Rudi lokasi tujuannya di Tidar dengan alokasi waktu 19 menit. Dan Wanto ke Karangploso dengan alokasi waktu 20 menit. Lalu Sunar ke Sawo Jajar dengan alokasi waktu 14 menit. Nah, jadi total waktu optimal itu ada 105 menit. Baiklah, sekian saja video dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Yang kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.